Mengejutkan, Vicky Prasetyo ungkap penyakit ibunda Kalina Oktarani. Semakin mengkhawatirkan, Mama En harus segera dioperasi. Mantan suami Kalina Oktarani itu, Vicky Prasetyo, membeberkan kondisi Mama En. Seperti diketahui, Mama En merupakan ibunda Kalina Oktarani yang kini tengah jatuh sakit. Vicky Prasetyo mengungkapkan pihak yang benar-benar memahami dan kredibel untuk menjelaskan kondisi Mama En saat ini adalah dokter. Kondisinya yang lebih paham pasti ahli medis atau dokter, ujar Vicky Prasetyo. Menurutnya, para dokter mempunyai kewenangan untuk membicarakan hal itu. Sampai saat ini, bukti rangkaian medis dan lain-lainnya itu sudah memang jadi bagian harus diketahui. Tapi itu dokter yang punya kewenangan untuk itu, kata Vicky Prasetyo. Namun sepengetahuannya, didiagnosis menderita kanker. Katanya Mama bukan hanya kanker, tapi di sebelah kiri ini udah jadi tumor. Maka dari itu, Mama En harus segera menjalani operasi. Harus segera dioperasi. Kalau tidak bisa jadi suatu hal permasalahan. Melepas status sebagai suami sah Kalina Oktarani tak membuat hubungan Vicky Prasetyo dan Mama En menjadi renggang. Sebaliknya, Vicky Prasetyo berkomitmen untuk merawat mantan mertuanya itu. Lantaran terenyuh dengan kondisi Mama En yang kian memprihatinkan. Tidak ada ibu yang mantan, tidak ada kata mantan untuk ibu, jadi tetap aku rawat, kata Vicky Prasetyo. Menurut dokter, ibunda Kalina Oktarani itu harus segera dioperasi. Kanker rahim atau kanker serviks merupakan satu-satunya jenis penyakit kanker yang bisa dicegah. Salah satu cara termudah yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin melalui tes Pap smear atau vaksin HPV. Screening ini bertujuan untuk mengambil sel prakanker sehingga dapat diobati sebelum berubah menjadi kanker. Pap smear sendiri merupakan tes yang digunakan dokter untuk mendiagnosis kanker serviks. Dalam melakukan tes ini, dokter akan mengumpulkan sampel sel dari permukaan serviks. Kemudian sel-sel ini dikirim ke laboratorium untuk diuji untuk perubahan prakanker. Jika ditemukan ada perubahan, dokter kemungkinan akan menyarankan pasiennya itu untuk menjalani tindakan selanjutnya, yakni kolposkopi, prosedur untuk memeriksa serviks. Selama tes ini, dokter bisa mengambil biopsis yang merupakan sampel sel serviks. Tes pemeriksaan Pap smear untuk usia 21 hingga 29 tahun dilakukan setiap 3 tahun sekali. Sedangkan usia 30 hingga 65 tahun disarankan tak hanya melakukan Pap smear setiap 3 tahun sekali, tapi juga tes HPV setiap 5 tahun sekali, atau tes Pap smear plus dan HPV setiap 5 tahun. Cara pencegahan lainnya seperti yang direkomendasikan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit HS. Vaksin HPV memberikan perlindungan terhadap jenis HPV yang paling sering menyebabkan kanker serviks, vagina, dan vulva. Vaksinasi HPV direkomendasikan sejak anak usia pra-remaja berusia 11 hingga 12 tahun. Juga diberikan mulai usia 9 tahun. Vaksin HPV dianjurkan untuk semua orang hingga usia 26 tahun jika mereka belum divaksinasi. Patut diingat, vaksinasi HPV mencegah infeksi HPV baru, tetapi tidak mengobati infeksi atau penyakit yang ada. Inilah sebab mengapa vaksin HPV bekerja paling baik bila diberikan sebelum terpapar HPV dengan screening kanker rahim secara teratur, serta menjalani gaya hidup sehat dengan tidak merokok, memakai kondom saat berhubungan seks, hingga membatasi jumlah pasangan seksual.